Baiklah, bersama orang tua mendidik anak, dan itulah tujuan utama kita ya Bapak Ibu, untuk membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Kita di sini sama-sama belajar bagaimana caranya membangun identitas anak dimulai dari kita sebagai orang tua. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah menyaksikan video penjelasan dari Bapak Beta Sandi Tenggara tadi, pastinya ada banyak hal yang muncul dalam pikiran kita. Mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada kebingungan dari beberapa konsep tertentu. Maka saat ini telah kami hadirkan seorang pembicara handal, yaitu beliau yang sudah berkompeten pastinya dalam bidang ini. Kita sambut saja Bapak Sunan Soleiman. Baik, di sini telah hadir Bapak. Selamat siang, Bapak Sunan dan Ibu Yana. Um, Iya, baik. Sepertinya Ibu agak malu-malu ya, Pak ya. Ibu nanti nyusul. Nanti Oke, pas baik. Terima kasih, Bapak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah hadir ya pembicara kita, Bapak Sunan bersama dengan Ibu Yana. Ibu Yana adalah istri dari Bapak Sunan, dan Bapak Sunan serta Ibu Yana memiliki 2 orang anak yang cantik-cantik ya. Ada Matania serta ada Tabita. Dan selama ini Bapak Sunan adalah seorang pelayan di Gereja Abalof Industri yang tergabung dalam 3 tim luar biasa. Ada tim dari Departemen Pengajaran, tim pelayanan keluarga, dan tim materi meditasi. Wah, apakah kita akan diajarkan meditasi hari ini, Pak? Tentunya yang berkaitan dengan prinsip identitas pastinya ya. Dan Bapak Sunan pun memiliki pekerjaan di bagian manajemen PT Next Transform Tech Indonesia. Baik, tanpa berpanjang kata, kita sambut saja Bapak Sunan dan Ibu Yana untuk memaparkan penjelasan lebih lanjut. Kepada Bapak Sunan Ibu Yana, kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya senang ada bersama dengan Bapak Ibu hari ini. Kita mau belajar bersama. Saya kira kita sudah dengar tadi paparan yang cukup panjang lebar, dan kita hari ini akan fokuskan untuk Bapak Ibu yang punya anak di SMP dan SMA, karena itu masa-masa yang tidak mudah ya. Kami juga pernah mengalami hal yang serupa. Ya, ini anak kami ya, kami baru, ini foto terbaru kami sekitar Oktober yang lalu. Anak saya yang paling besar itu 22 tahun, yang kedua itu 19 tahun ya. Sudah lewat masa remaja ya. Puji Tuhan, ada anugerah Tuhan lah ya, melewati masa remaja. Nah, masa remaja, kalau kita ingat kembali, kita mungkin waktu itu pernah belajar ya, bahwa ada masa-masa kehidupan. Masa-masa kehidupan itu, kita bisa lihat bahwa masa remaja, itu dampak yang paling besar bukan lagi dampak ibu atau dampak ayah. Tetapi masa remaja adalah masa dampak teman sebaya. Ini masa yang buat kita orang tua cukup sulit, karena dampak kita seringkali kalah dengan teman sayanya. Ya, bagaimana kita mengatasi semua ini? Ya. Nah, masa pra-remaja dan remaja kita pertama-tama mesti memahami mereka. Memahami apa perkembangan yang terjadi dalam hidup mereka. Secara fisik, secara kehidupan mereka banyak hal yang berubah ya. Saya tidak bahas dari sisi fisik, tapi saya akan singgung dari hal psikis yang terjadi ya. Ya, ada banyak perubahan yang terjadi. Dari emosi mereka labil. Mereka juga mengalami perubahan mood yang cepat. Kadang-kadang happy, kadang-kadang bisa tiba-tiba sedih dan sebagainya. Ada masa-masa yang mereka juga bingung kadang-kadang dengan perubahan-perubahan itu, karena banyak hal ini dipicu karena masalah hormon yang sedang berkembang, sedang bertumbuh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ya, ada keinginan untuk memberontak, keinginan untuk mandiri. Apakah ini sesuatu hal yang buruk? Mungkin juga tidak ya, karena Tuhan Yesus sendiri ada perubahan juga yang dialami ketika dia berumur 12 tahun ya. Dia ingin tinggal di bait Allah, tetapi dia kemudian akhirnya pulang dengan orang tuanya. Jadi ada masa seperti itu, menolak aturan ya, berkurangnya interaksi dengan orang tua ya,
Ada orang tua yang ada anak yang dulunya senang dipeluk cium oleh orang tua, kemudian ketika mulai besar dia mulai merasa risih dipeluk dan dicium orang tuanya. Dan dia mulai menolak juga batasan-batasan yang ada. Nah, ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, kita juga mesti tahu, kalau kita bicara tentang identitas hari ini, mereka sedang mengalami pergumulan dalam masalah identitas mereka. Kenapa? Mereka mulai mempertanyakan keputusan orang tua yang dulu mereka anggap oke-oke saja, mereka mulai mempertanyakan, apakah itu baik ya? Apakah itu benar ya? Ini bagian dari perkembangan psikologis mereka. Mereka akan mulai mempertanyakan itu. Bukan hanya itu, mereka juga mempertanyakan batasan-batasan yang pernah kita buat. Kenapa saya harus tidur jam sekian? Kenapa saya mesti pulang jam sekian? Ada pertanyaan-pertanyaan. Di satu sisi, mereka ingin diterima oleh lingkungan teman-temannya, ya, karena dampak teman itu terasa sangat dibutuhkan. Mereka sedang butuh merasa diakui oleh teman-temannya, ya. Jadi ini problem. Nah, masalahnya nilai dari teman-temannya bisa jadi berbeda dengan nilai yang sudah kita tanamkan selama ini. Nah, ini ada jadi konflik buat hidup mereka dan mereka bergumul. Ada yang bisa bercerita pada orang tuanya, tetapi ada juga yang enggak. Yang kemudian dia bergumul, lalu dia kemudian sepertinya berontak terhadap orang tua. Bukan hanya dari teman-temannya, tetapi juga dari media. Dari media kita mengalami ada YouTuber yang cenderung mencontohkan bahwa mereka menikmati hal-hal yang indah gitu ya. Yang di-highlight adalah kesuksesan, kekayaan, dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Ya. Ada kemudian juga orang-orang yang menunjukkan bahwa kita harus sukses di bawah umur 30 tahun. Ya. Ada yang mereka mulai ada yang menunjukkan juga ada yang sudah sukses umur belasan tahun pun sudah sukses. Jadi mereka juga merasakan tekanan-tekanan untuk bisa sukses sesegera mungkin. Ini yang dialami oleh anak-anak kita sebenarnya, ya. Nah, kita tadi belajar ada identitas primer atau identitas utama, ya. Identitas utama kita sudah belajar bahwa identitas utama kita adalah anak Allah. Tetapi masalahnya, pertanyaannya, benarkah anak remaja kita sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan? Ya. Apakah mereka sungguh sudah mengalami kelahiran baru? Apakah mereka betul-betul sudah diubahkan? Kenapa saya pertanyakan hal ini? Karena anak kita, walaupun kita orang tuanya adalah orang percaya, anak kita tidak otomatis menjadi orang percaya. Tidak ada proses otomatis seperti itu, ya. Kita mesti pastikan kembali apakah anak kita sudah benar-benar mengalami pengalaman pribadi bersama Kristus. Mungkin dia sudah banyak dengar firman Tuhan, mungkin dia sudah banyak dengar ajaran-ajaran di sekolah maupun di gereja tentang firman Tuhan. Tetapi apakah dia mengalami secara pribadi? Ini yang kita betul-betul mesti pastikan di dalam kehidupan mereka. Kalau belum, bagian kita lah orang tua untuk memastikan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Bagian kita mendorong dan mendoakan hal itu sampai itu terjadi. Tadi kita bahas tentang identitas sekunder, ya. Ada disebut tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saya cuma ulang sekilas, ya. Yang tidak bisa kita pilih sidik jari, DNA, dan sebagainya. Kita bisa filter hal-hal tertentu, ya. Nah, sekali lagi, masalahnya anak remaja belum tentu
belum tentu dia dapat menerima identitas masa lalunya. Ya, kita tahu bahwa biar bagaimanapun identitas di Indonesia itu tetap ada masalah SARA. Ya, ada yang ini masalahnya masalah SARA, suku, ras, itu tidak bisa diubah. Apakah dia menerima itu? Ada orang-orang yang kemudian diejek karena dia berbeda ras. Ada orang-orang yang diejek, anak-anak kita barangkali diejek, dan masalah tinggi badannya, masalah wajahnya. Hal-hal yang tidak mudah untuk dirubah kalau tidak operasi plastik, ya, wajah tidak bisa diubah. Tetapi kecenderungannya adalah sulit diubah. Apakah dia bisa menerima kondisi itu? Ya. Ada yang sedang mengalami perubahan-perubahan dengan banyak jerawat dan sebagainya. Apakah dia bisa menerima? Dia sedang mengalami pergumulan identitas dalam hal itu. Bagaimana kita orang tua menolong? Ya, kita mesti pastikan. Sudahkah keluarga kita memiliki nilai-nilai yang kuat? Tadi Pak Beta sudah share dengan nilai-nilai seperti apa yang ada di dalam keluarganya. Kita bisa memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya nilai-nilai yang paling utama yang harus jadi dasar adalah, adakah firman Tuhan jadi yang utama di tengah-tengah keluarga kita? Itu yang paling utama dulu, sumber dari segala nilai-nilai kita. Ya, adakah itu di dalam keluarga kita? Ya. Nah, peran kita bagaimana kita mendiskusikan dan menanamkan nilai-nilai kebenaran itu. Ketika mereka bergumul, kunci bagi kita dalam menolong anak remaja kita tidak lagi banyak menggurui. Ya. Kuncinya adalah kita mendampingi mereka mengalami proses yang sedang mereka alami. Ya. Nah, terakhir adalah masalah meja pendukung. Tadi meja pendukung memang ribet sekali, banyak hal ya. Tetapi yang paling simpel adalah siapa yang menjadi pembina dia, siapa yang menjadi orang yang dekat dengan dia, yang membina, memuridkan dia, mengetahui masalah-masalah dia, itu kita sebut sebagai mentor. Ya, adakah di dalam kehidupannya? Adakah juga orang yang kemudian nantinya dia akan bina? Adakah orang tempat buat dia bercerita di sisi-sisi dia? Ya, tadi ya bagian atas, bagian bawah, lalu di sisi-sisi dia adalah teman-teman yang bisa menjadi orang terdekat, yang bisa berbagi hati, dan orang-orang ini cukup baik, gitu ya. Nah, apakah kita tahu siapa orang-orang yang berpengaruh di dalam hidup anak-anak kita? Seberapa kita mengenal orang-orang yang dekat dengan mereka? Ingat, mereka ada di dalam masa-masa dampak teman. Seringkali mereka lebih dengar orang-orang yang tidak jauh usianya dari mereka. Ya, kalau ada mereka mempunyai pembina mungkin yang 3 tahun di atas mereka, mungkin mereka lebih dengar pembinanya daripada kita. Nggak apa-apa, ya. Tetapi tolong, kita usahakan tolong mereka mendapatkan mentor, menti, dan rekan-rekan yang baik. Ya, bagian kita adalah seperti itu. Saya kira itu saja yang saya mau presentasikan. Kita bisa diskusi banyak lagi dalam bentuk tanya jawab supaya kita membuat ini menjadi sesuatu yang lebih praktis dalam kehidupan kita, bukan sekedar teori. Saya kembalikan pada Bu MC. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, Pak Sunan. Saya yang akan memandu jalannya tanya jawab. Oke, saya sapa dulu sebenarnya Pak Sunan, selamat pagi, dan juga para orang tua juga selamat pagi. Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu dengarkan tadi pemaparan dari Pak Beta dan juga dari Pak Sunan, jika Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa langsung chat admin dan type di sana. Pertanyaan Bapak Ibu nanti kita akan tampilkan untuk dibahas bersama dengan Pak Sunan, seperti itu. Kemudian nanti juga akan ada link untuk absensi, silakan Bapak Ibu isi supaya kita bisa cek kehadiran Bapak Ibu sekalian.
Baik Pak Sunan, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Di sini kita sudah punya pertanyaan. Nah, ada hubungannya dengan yang barusan dijelaskan ini kalau saya baca. Oh, pertanyaannya, oke. Pertanyaannya seperti ini. Anak pertama saya yang remaja kelas 2 SMP. Dari awal hamil saya seperti menolak kehadirannya karena masih merasa belum siap untuk punya anak. Dan sampai sekarang pun saya belum bisa membangun hubungan baik dengan dia. Beda dengan adik-adiknya, saya bisa merasa dekat dan sayang dengan mereka. Tapi kalau dengan anak pertama saya tidak bisa dekat dan sayang. Bagaimana agar saya bisa membangun hubungan dengan dia? Silakan Pak. Anaknya laki atau perempuan ya? Mungkin ini dari orang tua Pak, jadi mungkin nggak specified ya. Oke. Baik. Yang jelas Bapak Ibu harus ibu ini harus bereskan hatinya dulu ya. Kita tidak bisa mengasihi tanpa kita mempunyai hati yang benar, hati yang beres ya. Kita mesti bereskan dulu hati kita. Dan ini kalau ibu belum bisa bereskan sendiri, mungkin ibu butuh konseling, carilah konselor profesional yang bisa menolong ibu untuk betul-betul membereskan hati ibu. Karena kalau kita tidak bisa mengasihi dia, kasihan anaknya. Kasihan anak ini dia pasti berasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dan dia akan mengalami pergumulan terus-menerus terkait hal ini. Jadi tolong ibu coba bereskan hati ibu dan mulai ajak bicara, ajak ngobrol. Dan tambahin? Ya. Mungkin yang kalau memang udah ada penolakan dari kandungan itu memang mempengaruhi dari relasi gitu ya. Nah, memang kalau udah dari ibunya sendiri beres dan anaknya kita lihat siap, usahakan kalau bisa dengan suasana yang santai bisa ngomong membereskan dari hati ke hati dan ceritakan apa yang ibu alami ketika masa mengandung dia, gitu ya. Dan kalau ada penolakan atau apapun, bereskan dengan meminta maaf. Ya, jadi kita juga belajar mungkin di sini sebagai orang tua, jangan segan-segan untuk minta maaf kalau kita salah kepada anak. Kenapa? Kita minta maaf bukan karena jadi harga diri kita rendah ya, tapi justru anak akan belajar sesuatu ketika kita minta maaf. Nah, dari situ pelan-pelan jangan ini dengan jangan fokus dengan hasilnya ya, tapi fokus bagaimana ibu memperbesar cinta ibu kepada anak. Jadi anak ini lakukan sebisa apapun, misalnya kalau anak ibu terbiasa bisa berikan yang terbaik untuk anak-anak yang lain gitu ya. Nah, cara yang sama juga dilakukan kepada anak yang besar. Mungkin anak ini akan menolak ya. Mungkin ada penolakan dari anak ini, tapi jangan itu diambil hati istilahnya ya. Jangan diambil hati, tapi justru belajar untuk lakukan aja bagian kita sebagai orang tua, mengasihi dia dan mengasihi dia. Jadi yang diperbesar adalah kapasitas hati ibu dan berikan cinta yang banyak kepada anak ibu ya. Misalnya kalau dia pulang mungkin biasa kita ngomelin atau apa, coba belajar untuk berikan makanan yang terbaik, diajak waktu jalan berdua. Ya, saya pikir ada waktunya coba jalan berdua, bukan ngomongin masalah itu ya, tapi yang tanyain hobi dia, bangun hubungan, dan lebih banyak ambil waktu berdua ya. Salah satu kunci mengasihi adalah mengenali. Ya, kenali anak kita, apa yang dia suka, bahasa kasihnya apa yang dia sedang gemari, barangkali di media sosial, apa yang dia sukai. Kita coba bangun hubungan itu dengan seperti itu. Ya. Tapi yang paling utama adalah tadi bereskan hati kita. Ya. Tanpa hati yang beres kita tidak bisa. Mungkin itu saja cukup. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya di pertanyaan yang pertama. Kita punya pertanyaan yang kedua. Ini kalau saya lihat pertanyaannya ada hubungannya dengan penjelasan yang tadi ya Pak, tentang dampak dari teman sebaya nih. Dan juga table of support di sekitar anak kita. Nah, pertanyaannya seperti ini.
bagaimana caranya memutuskan ikatan komunitas yang kuat, sedangkan kami tahu bahwa komunitas anak saya ini ada beberapa orang yang tidak membangun gitu. Atau mungkin juga bisa jadi banyak yang tidak membangun gitu. Sejauh mana mungkin orang tua harus intervensi seperti itu, Pak? Oke. Pertama seperti ini ya, yang kita mesti bangun sebenarnya anak kitanya. Ya. Anak kita perlu bangun supaya dia punya tadi filter, ya, bagaimana memfilter hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, apakah kita sudah menyiapkan dia untuk memiliki filter seperti itu? Ya, kalau belum, ya sekarang kita bangun. Ya, sekarang kita bangun, kita ajak ngobrol, ya. Kita coba mengerti, biarkan dia bercerita. Sekali lagi, kunci untuk menghadapi anak remaja adalah pendampingan. Bukan kita perintahkan atau kita intervensi langsung, gitu ya. Anak kita mungkin malah menolak dan marah dengan kita ketika kita intervensi secara langsung dengan tidak berhikmat, ya. Lebih baik kita bangun hubungan dengan dia, ajak ngobrol. Kalau kita tahu ada anak yang tidak baik, kita bisa tanya gitu. Kalau kita sudah punya hubungan yang baik dengan dia, kita bisa tanya, menurut kamu dia bagaimana? Gitu ya. Bisa jadi dia punya pandangan yang beda dengan kita. Gitu ya. Bisa jadi dia melihat bahwa, oh iya dia memang anak yang ini, dia anak yang butuh kasih sayang, dia nggak disayang sama orang tuanya sehingga dia nakal dan sebagainya, dia memiliki sikap yang kurang baik. Kita mesti tahu dulu sebelum kita menilai. Mungkin juga perlu dicari tahu ya, kenapa dia lebih tertarik dengan anak-anak yang itu gitu ya, yang dianggap tidak baik gitu ya. Kenapa lebih tertarik? Bisa jadi karena dengan mereka hobinya lebih tersalur, kesukaannya lebih ini. Jadi kita perlu gali itunya juga. Jadi jangan langsung kita memotong atau memutus. Nah, itu akan membuat sebenarnya anak-anak kita justru jadi menjauh dengan kita. Jauh. Ya, jadi anak remaja itu kalau kita frontalin, dia akan nantangin, ya istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya ada istilah lu jual gue beli gitu ya. Jadi anak remaja itu kecenderungan berontaknya sangat tinggi gitu ya. Kami mengalami seperti itu anak-anak kami. Semakin dilarang, dia semakin ingin menunjukkan bahwa saya nih bisa apa yang papa mama berikan. Misalnya, mungkin dia bisa diterima yang tadi ya karena pengaruh teman-teman, bisa jadi ya juga teman-teman itu dia lebih merasa diterima ketika dia berada di lingkungan yang nakal itu, gitu ya. Nah, apakah kita sebagai orang tua juga sudah belajar untuk ketika dia mengalami masa-masa sulit, ketika dia terpuruk, kita ada di sisi dia. Nah, itu masalahnya juga. Nah, jadi kita jangan fokus kepada bagaimana memutuskan persahabatan yang buruk. Kita cari tahu dulu apa sih yang menarik dia sampai dia bisa bergaul dengan teman-temannya, apa yang menarik ya, kita bisa masuk ke situ ya. Jadi saya kasih contoh sedikit ya. Dulu anak-anak kami itu ketika masuk remaja itu banyak sekali kebingungan yang kami hadapin ya. Lebih senang di kamar ya, lebih senang gaul dengan teman-temannya gitu ya. Nah, terus mereka kan punya hobi K-pop atau apa gitu ya, punya seneng lah dengan model-model seperti itu. Nah, kita dari awal, saya dan suami dulu sangat ketika mereka ngobrolin tentang masalah K-pop, kita langsung nolak. Kita bilang, aduh, kenapa sih lu demen sama cowok-cowok gemulai kayak gitu ya. Nah, kita langsung menolak itu, dan akhirnya buat mereka, kita ini dianggap bukan orang tua yang asik gitu ya. Dianggapnya bahwa papa mama modelnya kuno gitu, nggak tahu ini gitu ya. Dan mereka tidak merasa diterima dari sisi kesukaan mereka. Dan akhirnya setelah berapa lama kita berasa kok anak kita tertutup ya. Terus mereka lebih asik dengan dunianya ya. Nah, akhirnya kita belajar evaluasi. Kita coba masuk ke dunianya mereka ya. Terus akhirnya pelan-pelan bapaknya juga mulai pelajari, saya sendiri mulai ini, bapaknya mulai pelajari. Nah, akhirnya ketika kita masuk, dia menunjukkan sesuatu dan kita antusias untuk dengerin, baru dia pelan-pelan mulai menerima kita.
mulai ngajakin nonton bareng, mulai bahas itu, dan itu menjadi pintu masuk yang enak buat saya dan suami kepada anak-anak. Dan sekarang hubungan udah jauh lebih enak ketika kami mulai mengenali dulu nih itunya apa. Ya, saya kira cukup mungkin ya. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya, cukup jelas menurut saya. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu orang tua bisa chat kepada admin. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan kami tampilkan di sini dan akan sama-sama dibahas oleh Pak Sunan dan juga Ibu seperti itu. Kita mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak dan Ibu. Baik, oke. Bagaimana memantapkan identitas anak kita, sedangkan dunia ini menampilkan sosok-sosok public figure yang sangat tidak wajar dalam penampilan mereka. Ini mungkin ada hubungannya dengan tadi ya Pak ya, dampak nilai-nilai dari media itu mungkin berbeda seperti itu. Ditambah lagi sekarang media sudah sangat terang-terangan menunjukkan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai Kristiani, seperti identitas seksual mungkin yang makin kacau balau sekarang yang ditampilkan. Nah, kira-kira gimana nih Pak dan Ibu bisa membantu orang tua? Sekali lagi, kita sebagai orang tua mesti kuat di dalam firman Tuhan dulu ya, satu sisi. Lalu kemudian kita jangan anti dulu nih, ya anti dulu. Seperti tadi diceritakan oleh istri saya, kita coba dengerin kenapa mereka suka. Ya, waktu ini saya sambungin ceritanya ya. Jadi waktu dia cerita tentang K-pop dan sebagainya, akhirnya dia cerita tentang bahwa orang-orang ini kreatif. Yang dia suka adalah kreativitasnya. Dia cerita ada satu grup yang memang sangat kreatif di dalam menciptakan lagu, dia sukses di dalam satu kompetisi gitu ya. Dia ceritakan itu semua. Dan saya mulai mengerti, yang dia suka itu bukan masalah tampang dan sebagainya, tapi adalah kreativitasnya. Jadi dari situ saya bisa menilai dengan lebih clear gitu ya, apakah ini baik atau tidak. Dan saya bisa ngobrolin. Ketika saya juga tertarik, coba kamu kasih lihat yang kamu bilang tuh kayak apa sih? Betul nggak bagus menurut Papa? Jadi saya lihat juga, dan memang ada kreativitas yang baik gitu ya, yang pada tertentu tidak melanggar hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadi kita lihat dulu nih. Tapi kita lihat kalau memang ada sesuatu hal yang memang tidak baik, artinya ada public figure yang kurang baik gitu ya. Kita coba ajak ngobrol. Sekali lagi kita tanamin nilai. Menurut kamu bagaimana gitu ya. Sekali lagi jangan paksakan, tetapi kita sudah mulai mesti ajak mereka berpikir. Menurut kamu hal seperti itu baik, kenapa menurut kamu baik? Gitu ya. Nah, kita ajak diskusi. Kita ajak mereka melihat dari sudut pandang yang lain, misalnya. Apakah itu akan berdampak baik? Apakah menurut kamu kehidupan mereka di luar panggung tetap bagus atau sebagainya? Kita coba lihat dari berbagai sisi. Ya, saya kurang bisa kasih contoh sih detailnya seperti apa. Tetapi kita mesti bisa lihat, ajak mereka melihat dari berbagai sudut, ya, ajak diskusi supaya kita istilahnya begini, kita menurunkan diri kita untuk melihat dari sudut pandang mereka dulu, baru kita bisa mengajak ngobrol mereka dengan erat. Kalau kita cuma lihat dari jauh, ya, kita tidak akan bisa masuk dalam kehidupan mereka. Kita mesti masuk dulu ke dalam kehidupan mereka, pahami dulu, sehingga kita bisa berdiskusi dengan sejajar dengan mereka, karena itu yang mereka butuhkan. Ketika mereka merasa diperlakukan sederajat dengan teman itu, justru malah lebih masuk. Karena mereka justru dampaknya dampak teman, bukan dampak orang tua yang di atas. Nah, jadi memang sama anak remaja ini kita harus banyak kembangkan diskusi ya. Diskusi bukan, karena kecenderungan saya apalagi ibu tuh lebih banyak menasehati, ya nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu ya. Dan akhirnya pernah anak saya komplain gini, Mama, aku tuh cuma mau cerita, nggak usah dinasehatin, aku udah tahu kalau itu salah, misalnya seperti itu. Nah, buat saya itu perjuangan untuk tidak menasehati, untuk tidak menggurui. Nah, belajar mendengarkan, belajar diskusi dari sudut pandang itu. Kayak waktu itu contoh gini ya, ada satu momen anak saya bahas tentang ini.
Mak, ini Mak, kalau menurut aku ya udah biasa nih di film-film, terus di lingkungan ini udah biasa tuh yang namanya pacaran, yang namanya bangun hubungan, kissing, peluk itu udah biasa, gitu ya. Nah, terus saya tanya sama dia, menurut kamu sendiri gimana? Bener nggak seperti itu? Bahwa kehidupan sekarang kissing segala itu adalah hal yang biasa. Nah, ya ada bagusnya waktu itu kita udah menanamkan tentang nilai-nilai, jadi udah lebih ini gitu ya. Kalau menurut aku sih itu sebenarnya nggak bagus, maksudnya nggak baik lah, kan kita mesti jaga kan kita Tuhan tetapkan itu menjadi orang kudus kan gitu kan. Nah setelah itu akhirnya kita diskusi lebih lagi masalah homo, masalah ini menurut pandangan mereka, jadi kita gali mereka sendiri punya pandangan itu seperti apa. Nah kalau ada yang salah baru kita mulai dilempengi, tapi itu juga dengan diskusi lagi, tanamkan kembali nilai-nilai. Ya, jadi kita mesti perluas juga pikiran kita, perluas juga dasar-dasar firman Tuhan yang kita mengerti tentang topik-topik tertentu, apalagi topik-topik yang baru-baru hari ini terkait LGBT dan sebagainya. Kita mesti keep updated ya. Kalau enggak kita akan kesulitan menangani pandangan-pandangan dunia ini. Mungkin di situ aja cukup. Ya, mungkin sedikit kalau ada pertentangan dan kita nggak tahu harus jawab apa, ya nggak usah sungkan juga untuk kita bilang, oke, papa mama cari tahu dulu ya jawabannya apa, supaya kita bisa nyambungin nanti berikutnya. Itu aja. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya Bapak dan Ibu. Sambil mengingatkan juga untuk seluruh orang tua di tempat ini untuk mengisi link absensi. Ya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensi kehadiran Bapak Ibu ya. Ini menyambung dari yang sempat Ibu sampaikan secara implisit ini, sudah menanam nilai-nilai. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana cara Alkitabiah yang pas dalam memberikan pendidikan seks kepada anak? Mungkin lebih spesifik kali ya, mungkin Bapak kepada seorang anak laki-laki dan Ibu kepada anak perempuan gitu, supaya kita bisa tahu praktisnya seperti apa. Silakan. Oke, istri saya dulu deh cerita. Ya. Kalau sebenarnya pendidikan seks ini kan dari sejak anak kita lahir, ya, ini diterapkan. Pertama, pendidikan seks itu bicara tentang mereka harus tahu bahwa mereka pria dan mereka wanita, ya. Yang kedua adalah praktisnya adalah kalau kita ke tempat umum, bagaimana mereka menjaga tubuh mereka adalah jangan mentang-mentang anak kecil dimandiin depan umum gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, terus kalau di rumah kami diterapkan kalau yang besar mandi ya nggak boleh keluar pakai handuk, hanya handuk gitu ya. Terus kalau yang kecil mau salin, yang besar keluar. Jadi bagaimana mereka menjaga tubuh mereka. Nah, terus juga kalau saya karena anak-anak kami perempuan dua-duanya, dari sejak umur 9 tahunan ya, saya udah mulai jelaskan tentang masalah menstruasi, masalah persiapan dia nanti dari sisi kebenarannya bahwa mens itu adalah hal yang unikan mereka sebagai wanita. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu untuk kalau mereka nanti ngalamin itu. Nah, bagaimana mempersiapkan mereka. Nah, semakin besar kita ngomongin juga masalah kalau pornografi, masalah pendidikan seks lainnya, masturbasi, ya itu kita juga jelasin kepada mereka. Ya, bagaimana mereka menjaga tubuh mereka lewat pakaian mereka, cara berpakaian mereka, dan kelemahan pria seperti apa, wanita seperti apa. Nah, itu kami jelaskan ya. Jadi masalah hubungan suami istri kita nggak jelaskan cara ini ya, karena itu belum waktunya. Jadi kita jelaskan yang secara umum. Oke, jadi gini, itu sih bertahap ya, menjelaskan masalah hal seksual kepada mereka. Ya sebenarnya tadi kalau kita baru ngomongin ketika remaja itu sudah agak terlambat ya. Jadi harusnya memang tadi seperti istri saya cerita, mesti dari kecil pun kita sudah omongkan ya. Lalu kemudian kalau sudah mulai diomongkan gitu, ketika mereka mulai masuk masa remaja, saya bicara dari sisi pria, mungkin ketika mereka
Masalah saya nggak ada anak pria, saya tidak bisa jelaskan secara praktis apa yang saya lakukan karena saya tidak praktekkan. Tetapi secara teorinya adalah ketika mulai dia masuk, ketika mulai masa-masa mereka mulai berubah dan sebagainya, mulai diomongin, mereka mulai tumbuh rambut, kemudian mulai ada tertarik gitu ya. Kita mesti tertarik dengan lawan jenis, mesti diajak ngomong, mulai mimpi basah, mulai diceritain sedikit demi sedikit ya. Mesti mulai diceritain, mesti mulai diomongin. Kita mengalami pertumbuhan ini bagian dari perkembangan. Dan kalau kita mau hubung dengan firman Tuhan, kita bisa hubungkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan banyak ngomong kok tentang tidak boleh berzina dan sebagainya. Kita bisa ngomongkan. Kamu nanti mesti menjaga diri kamu supaya kamu jadi suami untuk satu istri, gitu ya. Jadi kita mesti jadi jelas. Dan lawan jenis. Ya, itu kan jelas, istri. Lawan jenis ya, kita mesti jelas. Kasih petunjuk yang jelas kepada mereka, hal-hal yang praktis dan jadi mereka sudah siap dulu sebelum mereka menghadapi dunia luar. Jadi itu sedini mungkin untuk kita jelaskan gitu ya. Kalau mereka sudah terpapar dengan pornografi, kita mau nggak mau mesti ajak ngomong. Ya, apa yang kamu lihat itu, apa yang kamu tertarik dari situ? Apa yang kamu rasakan ketika kamu nonton hal seperti itu? Ya? Menurut kamu baik atau enggak hal-hal seperti itu? Tapi kenapa kamu mau nonton gitu? Hal itu diajak ngobrol. Sekali lagi jangan dihakimi, tetapi kita ajak ngobrol supaya mereka mengerti kebenarannya seperti apa, supaya kekang untuk melawan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dari hati mereka, iya saya sebenarnya nggak boleh, saya nggak mau. Ya, kalau itu sudah ada, kita dorong mereka untuk mereka nanti kalaupun kamu jatuh, kalaupun kamu terikat, kamu cerita apa, ya, supaya papa bisa bantu kamu. Kamu butuh pertolongan apa dari papa, ya, kita sepakatin sama-sama, gitu. Ya, dan mungkin ditanam yang nilai yang paling penting adalah bahwa seks itu kudus, gitu ya, supaya anak-anak juga tahu, gitu. Yang dilakukan itu, yang di luar sana yang dipertontonkan itu adalah dosa, gitu ya. Supaya hati mereka juga bisa berbicara. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, ini hal yang mungkin baru ya buat banyak orang tua ya Pak ya. Ketika ada anak yang melakukan pelanggaran seperti itu, diajarkan untuk tidak langsung menghakimi, tapi tanya, suruh cerita. Karena mungkin orang tua kadang-kadang bingung juga bagaimana menghadapinya, langsung dimarahin, langsung dihakimi, sehingga anak-anak tidak mau cerita gitu ya. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan kita yang berikut ya, Bapak dan Ibu. Tadi juga sempat disinggung tentang kita tuh tidak boleh menggurui, tapi mendampingi proses, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan. Dari kecil anak sudah dididik sesuai firman Tuhan dan sangat taat, tapi saat ini, saat remaja, memberontak. Tidak mau dengar firman, merasa lebih bahagia dengan hidup duniawi, karena takut ditinggalkan oleh teman-temannya. Jadi sekalipun itu salah, anaknya lebih suka ikut teman yang nilai-nilai duniawi. Saat ini anak sudah tidak mau mendengarkan orang tua dan konflik parah dengan papanya. Apakah ada jalan lain selain mendoakan? Oke. Sekali lagi, saya akan jelaskan sedikit ya tentang prinsip kelahiran baru. Ya. Anak itu bisa mengenal Kristus kalau dia dilahirkan baru. Dan yang melahirkan baru itu Roh Kudus, bukan orang tua. Ya. Dia bisa bertemu Tuhan karena anugerah Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Bagian kita adalah menggambarkan seperti apa Bapa di surga, seperti apa Allah yang hidup itu seperti apa. Bagian kita adalah seperti itu. Kenapa? Supaya satu saat ketika dia bertemu Tuhan secara pribadi, dia mempunyai gambaran yang benar tentang Allah. Ya. Tetapi kita tidak bisa memaksakan sekedar dengan mengajarkan aturan firman Tuhan. Kadangkala yang kita ajarkan bukan firman Tuhan, tapi yang kita ajarkan adalah aturan-aturan firman Tuhan. Kita hanya ajarkan aturan ini, aturan itu, gitu ya. Tapi kita tidak
membawa mereka untuk mereka betul-betul mengerti dan mengalami firman Tuhan, mengalami apa yang kebenaran itu sendiri. Nah, saya tidak tahu apakah anak ini sudah mengalami kelahiran baru atau belum. Ya, kalau dia sudah pernah bertemu Tuhan, saya percaya bahwa mereka satu saat akan kembali. Tuhan akan pegang dia. Ya, tapi bagian kita adalah menemani, sekali lagi menemani, jangan tolak dia. Tidak ada gunanya kita bentrok dan menjauhkan dia dengan papanya juga jangan jangan membangkitkan dia lagi kemarahan dari hati anaknya, jangan. Tetapi justru bangun hubungan. Kalaupun dia nakal, tetap terima dia karena dia adalah anak kita, karena dia tetap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mengasihi dia bukan karena dia taat kepada Tuhan, kita mengasihi dia karena dia adalah anak kita. Dia harus tahu bahwa karena itulah kasih tanpa syarat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kita mesti bawa mereka melihat bahwa kita adalah penggambaran Tuhan yang mengasihi dia tanpa syarat. Bukan dengan embel-embel harus taat dulu. Bukan. Kita mengasihi dia walaupun dia tidak taat, walaupun dia memberontak, kita tetap mengasihi dia. Supaya dia hatinya siap untuk menerima jamahan Tuhan pada waktunya. Ya, itu hubungan harus tetap dilakukan terus-menerus. Kasih berikan dengan limpah, bukan sekedar kita memenuhi apa yang dia minta, ya bukan masalahnya, bukan itu. Tapi betulkah kita mengasihi dia? Betulkah dia merasakan kasih kita? Betulkah kita sediakan waktu buat dia? Betulkah kita sediakan waktu untuk ngobrol dengan dia, untuk mendengarkan keluhan-keluhan dia? Apa sebenarnya yang menjadi keinginan dia yang selama ini mungkin dia tidak merasa dapatkan dari orang tua? Itu hal yang paling utama selain dari kita mendoakan dia. Tindakan kita sungguh sangat penting. Ya, jadi fokusnya adalah anak tahu pasti apapun yang dia lakukan, sebejat apapun dia, papa mamanya mengasihi dia, gitu. Ini ada kita waktu itu belajar di satu kelompok, gitu ya. Anaknya itu sudah ditanamkan firman dari kecil, dari sejak lahir, gitu ya. Dan dia juga melihat anaknya sudah mengalami kelahiran baru, sampai akhirnya anak kuliah di luar negeri. Nah, terus di luar negeri itu pola pikirnya itu udah bermacam-macam ya, dan cenderung orang-orang yang banyak tidak percaya Tuhan. Dan pulang, akhirnya dia sempat mempertanyakan, benar nggak sih saya ini percaya pada Tuhan gitu ya. Jadi sempat kepikir untuk ke arah-arah ateis ya, karena temannya banyak yang ateis ya. Nah, papa mamanya sempat berpikir, ini gue udah tanemin dari kecil gitu ya, dari sejak dia lahir, tapi akhirnya dia mengalami itu. Nah, apa yang dia lakukan, mereka tidak menghakimi ya, mereka coba terima dan terus dampingi, dan anaknya tahu pasti bahwa walaupun mereka berbeda, bertentangan, papa mamanya terus mengasihi dia gitu ya, menerima dia apa adanya. Nah, itu waktunya nggak sebentar ya Bapak Ibu untuk mengalami proses itu. Papa mamanya terus doain, dan bertahun-tahun akhirnya anaknya kembali balik mengalami Tuhan. Ya, jadi memang fokusnya adalah memberikan kasih yang melimpah kepada anak. Ya, saya kira cukup, Pak. Baik, memang memberikan kasih tanpa syarat, Pak ya, tanpa harus anak itu taat lebih dahulu. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Yunan dan Ibu. Silakan. Oke, bagaimana caranya untuk bisa berdiskusi dengan anak-anak jika mereka menutup diri terhadap diskusi keluarga itu sendiri? Nah, ini masalahnya sudah jadi di komunikasinya, Pak, langsung menutup diri nih. Seperti menolak kehadiran kita, dan terkadang anak berbalik bertanya mau cerita apa, meskipun kita sebagai orang tua hanya ingin mengetahui kegiatan keseharian mereka atau ada kendala atau kesulitan apa. Oke, ya. Jadi saya nggak tahu
gaya bagaimana dengan keluarga ini, tapi saya cenderung untuk kalau kita ngobrol sama anak-anak itu sangat informal, ya. Kita nggak kemudian mesti kumpul dulu, duduk bareng gitu, baru diskusi gitu, enggak ya. Tapi kita betul-betul dalam berbagai waktu yang informal banget gitu ya, informal banget ya. Anak lagi di kamar, saya samperin gitu ya, saya cerita-cerita dulu gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini memang kita mesti kenalin anak kita modelnya seperti apa. Kalau dia minta kita cerita lah gitu. Kita cerita apa yang terjadi, pergumulan kita, dan kita jangan pasang topeng. Tadi diceritakan tentang identitas, ada 4 itu ya, ada yang berbagai hal, bahwa kita tidak sebenarnya diri kita yang sebenarnya. Nah, kita di depan anak kita juga mesti menampilkan diri kita yang sebenarnya, bahwa kita orang tua tidak sempurna, bahwa kita orang tua tidak selalu berhasil, kita tidak selalu melakukan hal-hal yang baik. Ada kalanya kita kesel, ada yang kita marah sama orang, gitu, kita melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya. Ada kalanya kita tidak produktif, ada kalanya kita lakukan yang kurang baik, ya nggak apa-apa gitu ya. Waduh, hari ini lagi capek nih di kantor, kurang bisa konsentrasi. Gimana, cerita aja apa adanya, supaya mereka tahu kita itu nggak pasang topeng, gitu ya. Kalau kita mau anak kita tidak pasang topeng, kita dulu yang buka topeng. Kita dulu yang apa adanya di depan mereka. Supaya mereka tahu, mereka tidak merasa bahwa ketika mereka terbuka, mereka akan dihakimi. Ketika mereka terbuka, mereka akan dijudge bahwa mereka melakukan kesalahan, melakukan ini yang salah, ini salah. Enggak, kita dulu yang buka topeng, kita tunjukkan bahwa kita nih kayak begini. Aduh, papa lagi sebel sama ini, gitu, sama pemimpin, sama ini, sama ini. So, cerita apa adanya gitu ya. Tapi kita tahu ya sah sih gitu. Ya kan mereka juga begitu gitu ya. Ya kita cerita apa adanya. Saya dorong untuk lakukan itu secara informal. Bisa juga lakukan itu ketika kita ajak makan bareng gitu ya. Nah, ketika makan bareng, handphone ditaruh tuh, jangan semua pakai handphone gitu ya. Kita pakai handphone, kita sepakatin, kita taruh, kita ngobrol gitu ya. Ngobrol, ceritalah sana sini gitu sampai dia merasakan ngobrol sama papa mama tuh asik ya. Nah, itu yang kita mesti capai. Ya, mungkin kita juga jangan sering bicara tentang keberhasilan ya. Orang tua cenderung bicara tentang keberhasilan. Apalagi ngomongin keberhasilan kita dengan anak kita. Misalnya, anak kita ini payah di matematika. Terus dia diajarin tapi nggak ini. Itu cenderung kita bilang, dulu nih waktu papa seumurmu nih, papa mah berusaha keras jadi bisa gitu ya. Harusnya udah bisa, jadi ngebandingin. Kata-kata dulu nih, itu paling menyebalkan buat anak. Terus belajar untuk kita kan kegagalan kita juga, supaya anak belajar bahwa dulu papa mama seperti ini ya. Belajar. Mama tuh nakalnya kayak apa gitu, cerita gitu, nggak apa-apa, kita cerita gitu. Ya, kayak tadi mungkin ada yang pertanyaan, kalau kita dapetin anak kita udah ini pornografi misalnya ya, dan kita juga dulu melakukan hal yang sama. Papa juga dulu pernah jatuh dalam hal itu. Dan papa tahu itu merusak diri papa. Jadi itu bisa dibangun, kita belajar cerita lewat kegagalan kita bahwa kita bisa berubah saat itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan juga mungkin dilakukan, ya tadi, jangan informal ya. Seperti di sidang, jangan formal. Seperti di sidang gitu anak kita ya. Waktu itu ada teman kita cerita ya, anaknya ketika masuk remaja gitu ya. Dulu waktu ngobrol berdua katanya, oke-oke aja tuh anak gitu ya. Nah tapi ketika udah mulai remaja, dia nggak mau ngobrol lagi berdua dengan orang tuanya. Dia bilang, aku nggak mau lagi ngobrol berdua, nggak enak, apalagi kalau di dalam kamar. Kayak di sidang katanya. Ya, kayak kesannya papa mau tanya ini, tanya itu, aku merasa terganggu. Terus ditanya, jadi kamu maunya gimana enaknya? Kalau kita pergi rame-rame, nah aku baru mau. Ya. Nah jadi kita coba tanya dulu gitu ya, maksudnya coba cari tahu anak kita ini gimana gitu ya. Nah terus sekali-sekali ajak pergi jalan berdua, mungkin nggak ngomongin hal-hal yang apa ya
kita udah punya misi mau ngorek dia gitu ya. Jangan bawa misi dulu, tapi kita pergi berdua misalnya ya, kita ituin ke dia, misalnya dia suka buku, kita bawa ke ke toko buku, terus ajak ngobrol, ajak makan, ngobrol hal-hal yang umum. Nah, itu pintu masuk dari awal. Bisa juga dengan hobinya dia kita masuk dari sisi itu. Ya, jadi memang mesti banyak hubungan. Ya, jadi ketika kita sendiri membuka diri, baru hubungan itu terjalin. Ada kata-kata begini, komunikasi itu lebih tinggi ya maksudnya. Yang penting itu yang mendasarinya, yaitu relasi, hubungan. Baru komunikasi bisa lancar. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sudah sangat jelas. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir karena mengingat waktu ya, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan mengenai dinamika dalam keluarga nih, Bapak Sunan. Bagaimana cara bersikap atau mendidik atau menasihati anak kita jika papanya sering berada di luar rumah? Apakah mama bisa menggantikan peran papa yang tidak berfungsi, yaitu dengan melakukan 4 hal yang di-sharing di pengajaran tadi? Karena 4 hal itu semuanya yang harus dilakukan oleh seorang ayah dan bukan ibu. Oke. Kalau memang tidak bisa dihindari, saya tidak tahu masalahnya di kenapa papanya memang mungkin sibuk di luar. Ya, tidak apa. Artinya ibu yang mengambil peran, ya. Ibu bisa lakukan peran itu, lakukan dengan baik ajak ngobrol anaknya, ya nggak apa-apa. Tidak ada kondisi-kondisi yang tidak ideal, yang kita harus akui terjadi di dalam keluarga kita dan sebagainya. Kita lakukan. Ada ketidaksempurnaan, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi kita lakukan yang terbaik. Anak kita ya mungkin tidak akan dapatkan yang maksimal dari kalau dari papanya gitu, dapat yang maksimal gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Seberapa apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan dulu. Jangan salahkan kondisi, jangan lalu berkecil hati dengan kondisi yang ada. Kita bisa lakukan apa yang kita bisa. Gitu. Ya. Dan yang pasti kita sebagai orang tua ya, misalnya saya sebagai istri, suami saya misalnya sering keluar kota dan mungkin ada istri-istri yang kita lihat suami kita tidak berfungsi sebagai ayah. Satu hal, jangan pernah menjelekkan suami kita kepada anak kita. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bukan hanya menjelekkan, tapi hati kita, spirit kita sebagai istri, jangan memandang rendah pada suami kita. Lu mah nggak berfungsi, gue yang ambil alih gitu. Ya kenapa? Karena sikap kita, hati kita kalau nggak beres, ada kecewa, ada marah gitu ya. Marah boleh nggak? Boleh ya. Tapi kita juga mau belajar untuk membereskan hati kita juga gitu ya. Jangan sampai ketika hati kita nggak beres, memandang rendah segala pada suami kita, itu akan tercetus ya kepada anak kita juga. Kenapa? Kita mau tetap belajar seburuk apapun ayahnya. Kita mau belajar untuk menghormati. Dan dia belajar dari mana? Anak belajar dari mana? Dari mamanya. Jadi kalau misalnya bapaknya nggak berfungsi, mamanya tetap menghormati, menghargai, anak akan ambil spirit itu. Anak akan belajar itu dari orang tuanya. Dia akan tetap menghargai papanya. Dia tidak melihat papanya sebagai sesuatu yang buruk, tapi dia akan menghargai papanya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya, Pak Sunan dan Bu Yana. Pertanyaannya seperti ini, bisa tolong ditampilkan. Di dalam keluarga kami ada satu anak saya, bukan di tunas bangsa, berpikir bahwa semua agama itu baik. Jadi ada sedikit perdebatan soal identitas kita sebagai anak Allah. Karena di lingkungan keluarga kami ada beberapa kepercayaan yang kami anut. Anak kami sejak kecil terbiasa melihat kebiasaan ibadah yang berbeda-beda. Bagaimana menanggapi hal ini? Silakan. Oke, ya. Artinya kalau udah masuk masalah ini, kita mesti ajak ngobrol anak kita dari hati ke hati. Dan mungkin dia belum betul-betul mengerti tentang Injil, tentang kekristenan, tentang Kristus bagaimana. Kenapa kekristenan itu berbeda dengan agama? Ya. Kenapa percaya kepada Kristus itu beda dengan agama lain, gitu ya. Nah, itu kita mesti omongin dulu nih. Nah, ya, sebenarnya yang paling penting adalah orang tuanya mengerti dulu.
bedanya di mana, dasarnya seperti apa, baru kita bisa argumen, bukan argumen lah ya, kita bisa berdiskusi, ceritakan sisi pandang ini, sisi pandang itu. Tapi kalau orang tuanya sendiri tidak memiliki pandangan yang jelas, bagaimana dia bisa meyakinkan anaknya? Dia harus benar-benar tahu kenapa percaya Kristus itu satu-satunya jalan keselamatan. Bukannya yang lain tidak baik, tetapi yang lain tidak membawa keselamatan. Nah, itu yang kita sebagai orang tua harus benar-benar menguasai firman Tuhan, belajar betul-betul, cari betul-betul, gali firman Tuhan, belajar. Kalau sekarang bisa belajar, cari dari YouTube atau segala macam yang benar ya, cari kebenaran itu seperti apa sehingga kita bisa ajarkan kepada anak kita. Sehingga dia bisa mengerti, kita bisa ajak diskusi gitu ya. Ketika pertanyaan kita belum bisa jawab seperti tadi, kita cari lagi. Kita ajak ngobrol gitu ya. Sekali lagi, dia tidak bisa dipaksa. Anak semakin besar, dia sudah mulai makin kritis ya. Kita mesti belajar mengerti ya. Cari buku-buku yang baik tentang hal-hal seperti itu gitu ya. Ada kok banyak buku-buku di pasaran yang mulai membahas hal-hal seperti itu buat kita orang-orang Kristen supaya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Baik. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Pak Sunan dan juga Bu Yana. Terima kasih untuk setiap jawaban yang penuh hikmat. Saya percaya sangat memberkati setiap orang tua yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu, jika masih memiliki pertanyaan, bisa langsung chat ke admin kami melalui chat box. Nanti pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan akan diberikan kepada pembicara kita hari ini, dan nanti akan dijawab kepada orang tua seperti itu setelah acara ini. Kemudian saya akan menyerahkan sesi selanjutnya kepada Mr. Edward. Silakan Mr. Baik, terima kasih Mr. Reinhardt. Saya atas nama Sekolah Kristen Tunas Bangsa, khususnya untuk cabang Greenfield Gading Serpong, jenjang SMP dan SMA, mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Sunan dan Ibu Yana buat waktunya, buat sharingnya, luar biasa memberkati ya. Jadi generasi yang